Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian yang berbahagia, apa kabar? Mudah-mudahan kali ini kalian dalam kondisi sehat. Kita bertemu kembali dengan video pembelajaran Ibu, yang pada kesempatan kali ini Ibu akan belajar bersama kalian membahas materi tentang konfigurasi subkulit atau sering disebut sebagai orbital. Nah, sebelumnya kita ingatkan dulu materi sebelumnya tentang konfigurasi kulit. Pada saat kita mempelajari konfigurasi kulit, awalnya kita ada sebuah muatan atom, misalkan dia positif, kemudian dikelilingi oleh elektron-elektron di tiap lapisan kulit seperti itu. Kemarin kita sudah sempat belajar, yaitu ada kulit K, L, M, N, dan seterusnya. Nah, yang ini disebut dengan konfigurasi kulit, dimana nanti misalkan X dengan nomor atom 20, cari konfigurasi elektronnya secara kulit, maka kita akan menulis seperti ini: 2, kemudian 8, kemudian 8, kemudian 2. Nah, di sini Ibu ulang lagi, sekarang 2, 8, 8, 2. Ini asal-usulnya minggu lalu sudah kita bahas, yaitu bahwasanya elektron maksimum di tiap kulit ini mengikuti aturan Pauli, yaitu 2n kuadrat. Sehingga untuk kulit K kita ganti n-nya dengan angka 1, berarti maksimumnya di kulit K adalah 2 kali 1 kuadrat, yaitu di sini ada 2 elektron. Kemudian di sini 2 dikali 2 kuadrat, berarti ada 8 elektron di kulit L, dan seterusnya. Ini adalah elektron maksimum. Kemudian minggu lalu sudah kita bisa menjelaskan bahwasanya maksimum di sini elektron valensinya tidak boleh lebih dari 8. Kalau lebih dari 8 kita pecah, seperti itu. Ini hanya mengulas materi minggu lalu. Nah, sekarang hari ini kita mau memperdalam ketika dengan metode yang minggu lalu yang disebut dengan metode kulit tidak bisa menyelesaikan konfigurasi elektron di golongan B maupun golongan transisi. Maka kita akan menyelesaikan untuk nomor atom elektron yang berada di golongan transisi maupun di golongan B, maka kita akan menggunakan yang kedua, yaitu konfigurasi subkulit. Baik, ini tadi sekilas hanya membahas materi minggu lalu supaya kalian masih mengingatnya. Hari ini kita perdalam lagi materi kita, yaitu tentang konfigurasi elektron pada subkulit. Jadi ceritanya itu di tiap kulit ini, ketika kulit K kemarin sudah saya juga jelaskan, kalau misalkan seperti ini, nah ini anggap aja kulit K. Kalau kita lihat sepertinya dia cuma satu buah garis lapisan gitu. Tetapi kalau kita perbesar, ternyata si kulit K ini tersusun atas subkulit-subkulit, dimana namanya kemarin Ibu sebutkan SPDF. Nah, bagaimana penerapannya SPDF ini? Maka awalnya kita harus tahu bahwa elektron itu akan menempati energi yang terendah dulu, baru dia pengisian elektronnya dimulai dari tingkat energi terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Ini adalah asas Aufbau. Nah, di dalam asas Aufbau itu kamu harus tahu bahwa di kulit K, Ibu sudah tuliskan coba di sini. Nah, seperti ini. Kulit K itu ternyata hanya ada satu buah subkulit. Kemudian di kulit L yaitu 2 subkulit, yaitu S sama P, dan seterusnya sampai bawah. Nah, anak-anak, cara pengisiannya itu dengan mengarsir garis seperti itu. Berarti nanti urutannya adalah 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, dan seterusnya. Nah, di sini kalian pasti akan mengalami kesulitan karena ya harus menggambar, kemudian harus garisnya itu harus tepat, dan seterusnya. Maka Ibu punya cara yang mudah untuk membuat subkulit-subkulit aturan Aufbau itu dengan menggunakan singkatan. Kalau Ibu menulisnya begini: saya, sapi, sapi, kemudian sedap, SDP ya. Kemudian sedap, kemudian sevedap, berarti SFDP, SFDP. Maksudnya apa?
ini hanya mempermudah kalian ketika nanti ada ujian, kalian hafal, tidak perlu menggambar garis-garis seperti ini, tapi cukup dengan menghafalkan saya sapi-sapi, sedap-sedap, kemudian sepedap, sepedap, sepedap. Lalu tinggal sesudah kalian tahu ini, maka tinggal diberi nomor urut. Tentunya kita mulai dari yang S dulu. Misalkan ini angka 1S, kemudian 2S, kita cari lagi yang S lagi 3, ini 4, kemudian cari lagi yang S selanjutnya 5S, kemudian 6S, terakhir ada 7S. Nah, karena si S tadi dimulai dari 1, maka si P dimulai dari 2. Berarti angka 2 adalah milik P. 2P, 3P, kemudian 4P. Cari lagi ini 5P, kemudian ini 6P, kemudian ini 7P. Maaf, ini terlalu berdekatan. 7P. Sudah anak-anak sampai sini? Berarti sesudah P ada lagi subkulit D. Kalau P tadi dimulai dengan angka 2, berarti si D kira-kira dari angka berapa? 3, ya kan? Berarti ini mulai dari angka 3. 3D, kemudian ini 4D, kemudian ini 5D, selanjutnya adalah 6D. Nah, masih ada satu subkulit yang belum, yaitu F. Berarti F itu dimulai dari angka 4, 4F, kemudian ini adalah 5F. Nah, inilah anak-anak semua. Bentar. Cara untuk mengurutkan agar kalian tidak perlu menggambar tapi mudah untuk mempelajarinya, yaitu saya ulang ya, saya sapi-sapi, sedap-sedap, sepedap, sepedap, sampai di sini. Kemudian aturan memberikan nomornya dimulai dari S angka 1, selesaiin semuanya S sampai ujung, kemudian P dimulai dari angka 2, selesaiin juga sampai ujung, kemudian D dimulai dari angka 3 dan seterusnya. Lalu sekarang kita harus belajarin, yaitu di tiap kulit S itu berapa elektron. Nah, kalian harus hafal. Untuk subkulit S itu ada 2 elektron. Kalau P itu ada 6, kemudian D itu ada 10, sedangkan F ada 14. Jadi ini urut-urutannya itu selisih 4 ya, 2 ke 6, 4 dan seterusnya. Nah, kita taruh elektron-elektron ini di kulit-kulitnya tadi. Nah, berarti ini SO2. Kalau S2 setiap ketemu PO 6, S-nya 2, P-nya 6, S-nya 2, D-nya 10 dan seterusnya. Seperti itu. Lalu ini gunanya untuk apa, Bu? Ya, misal kita ambil golongan yang B. Misalkan kita nomor atom 26, coba kita coba. 26 ya. Dengan nomor atom 26, silahkan mencari periode dan golongannya. Oke, X dengan nomor atom 26. Berarti kita mulai dari saya sapi-sapi lagi, saya sapi gitu ya. Sedap dan seterusnya. Kita kasih nomor urut 1, di sini 2, kemudian 3, 4. Oke, kemudian S-nya itu kita isi 2 elektron, kemudian yang ini 2 elektron, 6 itu P. P itu berarti dimulai dari angka 2, kemudian ini 3 gitu ya. Berarti S-nya 2, kemudian P-nya yang di sini sama aja 6, S-nya 2. Nah, D dimulai dari angka 3 yaitu 10. Coba kita hitung. Dari sini elektronnya sudah cukup belum untuk mencari angka 26? 2 tambah 2, 4, tambah 6 adalah 10, kemudian tambah 2 adalah 12, tambah 6, 18, 18 tambah 2 itu 20, kemudian kalau Ibu tulis sampai D di sini berarti 30, otomatis supaya 26, 10-nya ini Ibu kurangi 4, berarti dia jadinya angka 6, seperti ini. Jadi di sini 10, 26, totalnya sudah sama dengan soalnya. Lalu bagaimana untuk menentukan, jadi ini tidak terpakai ya, untuk menentukan periode dan golongannya gampang. Periode itu selalu ditunjukkan oleh angka yang terbesar, jadi angka terbesar tapi yang bagian sub kulitnya. Berarti dari sini nampak yang terbesar adalah angka 4 ini ya teman-teman ya, anak-anak ya. Berarti periode kita adalah 4. Sedangkan golongan ditunjukkan oleh jumlah yang terbesar dan terluar. Teman-teman tahu terbesar dan terluar. Dia secara subkulit S ini terbesar, iya, karena periode 4. Tetapi dia tidak terluar. Masih ada yang lebih luar daripada yang 4S tadi, yaitu 3D. Dengan demikian, golongan itu menjumlahkan angka yang terbesar dan terluar. Berapa? Misalkan seperti ini, berarti ini adalah
2 ditambah 6. Berarti berapa 2 ditambah 6? 8. Kemudian ada aturan lagi, ketika kamu menjumlahkan kulit S ketemu kulit sub kulit P, maka golongan kalian adalah. Nah, kalau sub kulit S ditambah D itu adalah ketemu sub kulit B. Kemudian sub kulit S ditambah sub kulit F itu ketemu transisi. Di mana transisi itu ada dua, yaitu lantanida dan aktinida. Untuk yang lantanida yaitu 6S ditambah 4F, sedangkan yang aktinida 6S2 ditambah 5F. Jadi bedanya lantanida dan aktinida adalah di yang sub kulit F. Nah, di sini 7S2 ya ditambah 5F seperti itu. Jadi kalau kan ada F itu ada 2 ya, 4 dan 5. Jadi kalau kamu ketemunya 4F pasti golongannya lantanida, kalau 5 itu golongannya aktinida. Coba kita lihat di sini. Jadi yang dimaksud dengan dalam tabel periodik itu ada logam transisi, itu yang letaknya di bawah tabel itu kan. Nah, ini yang di atas adalah lantanida, sedangkan yang di bawah adalah aktinida. Lantanida itu ketika 7S ketemu F. Nanti kita coba satu persatu. Sedangkan aktinida yaitu ini 6S ditambah 4F, yang di bawah adalah 7S ditambah 5F. Kita kasih selanjutnya soal ya. Misal yang tadi kita punya X26 dengan nomor atom yaitu saya sapi-sapi, sedap-sedap ya, seperti ini. Kemudian susunannya berakhir di 3D, sudah saya jelaskan tadi. Nah, berarti ini periodenya adalah 4 karena dia terbesar. Kemudian golongannya itu adalah menjumlahkan yang terbesar dan terluar. Berarti 2 ditambah 6 yaitu 8. Kemudian kenapa B? Karena S ketemu D yaitu golongan B yang tadi ya. Seperti itu. Untuk yang transisi, misalkan ibu punya, ambillah yang lantanida 57 ya, 57. Kita buktikan ketemu lantanidanya seperti apa. Ya, berarti saya sapi, sedap gitu ya. Misalkan ini 1, 2, kemudian ini 3, ini 4, kemudian ini 5 gitu ya. 5S sudah. Kemudian untuk yang P-nya dimulai dari angka 2, kemudian 3P, kemudian 4P. Kemudian selanjutnya untuk yang D dimulai dari angka 3 dan 4. Kita coba masukkan elektron-elektronnya. Untuk subkulit S berapa tadi? 2 ya. Kemudian S2 lagi, kemudian ini 2P, berarti di sini 3P. Selanjutnya di sini 4P. Nah, ini di subkulit S ada isinya 2 ya kan. Kemudian P itu isinya 6, kemudian S2 P6, S2 D-nya 10, P-nya 6, S-nya 2, D-nya 10, P-nya 6. Oke. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dari sini kita hitung total elektronnya. Yang ini tambah ini sampai sini berapa? 10, kemudian ini 20, kemudian 30, sampai sini 36. Kemudian tambah 2, 38, tambah lagi 10, 48, masih lagi kurang 48 tambah 6 baru 54, sedangkan kita 57, berarti 3 elektron lagi. Saya sapi, sedep, berarti ini sepedep gitu ya. Berarti di sini S-nya adalah 6, S2, di sini F-nya adalah 4F. Nah, teman-teman sampai sini tadi kan sudah 54 tambah 2 56, berarti di F ini ada angka 1. Nah, ketika terjadi seperti ini totalnya sudah 56 ya kan teman, 57. Lalu ibu tanya periodenya yang mana? Periode ditunjukkan oleh angka yang besar yaitu 6 ya, periodenya 6. Kemudian golongan, jumlahkan yang terbesar dan terluar. Ini terbesar tapi belum terluar, berarti ditambah dengan yang lebih terluarnya lagi. Elektronnya berapa? 2 tambah 1 berarti 3. Nah, golongannya kalau F tambah
S tambah F itu bukan golongan angka, salah. Tetapi kita lihat lagi kemari, S tambah F adalah transisi. Nah, transisi itu ada dua, lantanida dan aktinida. Ketika kalian 4F berarti ambil yang atas, yaitu lantanida. Otomatis golongannya dibilang transisi dalam kurung lantanida. Seperti ini teman-teman, penjelasan tentang konfigurasi secara orbital. Kalau nanti sudah selesai melihat video ibu ini, kalian langsung bisa kerjakan tugasnya. Yang pertama, cari konfigurasi, tentukan periode dan golongan untuk atom X, misalkan 53. Kemudian yang kedua, misalkan X 65. Kemudian yang ketiga, misalkan X 90. Misalkan yang keempat, X 29. Satu lagi 5 soal, X 50-an udah ya, 75. Oke, kita coba ini untuk kalian bahas dan kalian kerjakan. Tulis di buku tulis kalian dengan caranya, kemudian diupload di GCR. Demikian sekilas tentang materi pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.